Info terbaru di ASN News kali ini terkait dengan hasil putusan MK soal gugatan terhadap UU ASN tahun 2023. Lalu bagaimana untuk hasilnya? Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Kutip langsung dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kuasa hukum permohon saat sidang pengucapan putusan perkara nomor 84 PUU 24/2026 terkait dengan penguji material Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 atau biasa disebut dengan UU ASN tentang aparatur sipil negara hari Rabu 29 April 2026. Permohonan soal berakhirnya masa perjanjian kerja P3K tidak dapat diterima. Mahkamah Konstitusi atau MK memutus permohonan nomor 84 mengenai pengujian material pasal 34 ayat 1 ayat 2 dan pasal 52 ayat 3 huruf C Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN tidak dapat diterima. Mahkamah menilai permohonan tidak menguraikan argumentasi yang berkomprehensif terkait pertentangan norma yang diuji dalam UU ASN dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI tahun 1945 yang dijadikan batu uji atau dasar pengujian permohonan ini. Padahal dalam menilai norma undang-undang yang bertentangan dengan UU NRI tahun 1945, argumentasi yang berkomprehensif sebagai dasar yang jelas dalam posita yang menjadi dasar bagi mahkamah untuk menilai perihal ada atau tidaknya pertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Ujar Wakil Ketua Saldi Isra dalam bacaan pertimbangan putusan nomor 84 PUU 24/2026 hari Rabu hari ini di ruang sidang pleno MK Jakarta. Seharusnya permohonan menguraikan dasar argumentasi yang komprehensif yang setidaknya mencakup indikator yang digunakan, parameter penilaian yang terukur, metode evaluasi yang jelas, serta mekanisme pengukuran kinerja yang dapat diuji secara rasional. Selain itu, posita harus memiliki ketersambungan atau ketersesuaian dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus atau petitum. Selain itu, kata Saldi, rumusan petitum angka 2 dan angka 3 menunjukkan adanya pertentangan internal. Hal ini dikarenakan di satu sisi, para pemohon menghendaki agar pengisian jabatan ASN baik manajerial maupun non-manajerial tidak lagi membedakan status kepegawaian antara PNS atau P3K. Namun di sisi lain, para pemohon tetap mohon adanya penegasan mengenai pemberian kesempatan yang setara bagi P3K. Mahkamah nilai secara logika apabila perbedaan status kepegawaian dihapus dalam mekanisme pengisian jabatan, maka tuntutan mengenai kesetaraan kesempatan bagi P3K menjadi tidak relevan lagi, karena kesetaraan tersebut telah inherent dan dalam ketiadaan perbedaan status kepegawaian antara PNS dan P3K sebagai ASN. Dengan demikian, kedua petitum aku tidak hanya tumpang tindih tapi juga saling menegasikan satu sama lain atau saling bertentangan. Selanjutnya, Saldi mengatakan perkenaan dengan petitum angka 4 setelah mahkamah mencermati secara seksama uraian pada alasan-alasan permohonan atau posita, para pemohon tidak menguraikan secara memadai, jelas dan terperinci ihwal apa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja yang efektif apabila diletakkan dalam konteks pemberhentian P3K. Dengan demikian, mahkamah menilai permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, obskur. Sebagai informasi, permohonan ini diajukan Forum Aspirasi Intelektual Nusantara atau FAIN yang diwakili oleh Ketua Umum Yumnawati dan Wakil Ketua 1 Supriyaman selaku pemohon 1 serta perorangan Rizal Akram yang berjasa sebagai dosen P3K selaku pemohon 2. Mereka menyoroti frase berakhirnya masa perjanjian kerja yang berpotensi membatasi kepastian hukum apabila dimaknai sebagai pemberhentian hubungan kerja secara otomatis tanpa mekanisme evaluasi kinerja yang objektif dan transparan. Selain melanggar prinsip persamaan dan non-diskriminasi, norma aku juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Para pemohon menilai frase berakhirnya masa perjanjian kerja menyebabkan keberlanjutan hubungan kerja P3K sepenuhnya bergantung pada perpanjangan kontrak yang tidak dijamin secara normatif, sehingga masa depan karir P3K tidak dapat diprediksi, tidak terdapat jaminan keberlanjutan pengabdian serta aparatur negara, serta menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan kehidupan profesional. Jadi untuk sahabat-sahabat terkait dengan ajuan yang ketiga ya sahabat-sahabat untuk uji materi UU ASN 2023 masih ditolak atau belum diterima. Saya yakin untuk sahabat-sahabat FAIN ini akan terus memperbaiki terkait dengan usulan frase berakhirnya masa kerja di sini. Jadi ini tuntutannya dalam hal yang sederhana ya, intinya
memberikan kesempatan yang sama antara P3K dan PNS. Selain itu juga penyetaraan antara P3K dan PNS. Dan yang ketiga terkait dengan kontrak P3K ini tidak ada masa berakhir ataupun sampai batas usia pensiun, seperti itu ya sahabat-sahabat. Walaupun kenyataan di lapangan terkait dengan masa kontrak P3K sampai batas usia pensiun ini sudah dilakukan di beberapa daerah. Kemarin 2 daerah ya sahabat-sahabat yang sudah melaksanakan ini. Mudah-mudahan nanti disusul untuk daerah lain. Terkait dengan informasi uji materi UU ASN 2023 terbaru sampai di sini ya sahabat-sahabat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.